Kalian yang banyak Bu, tanya. putus, Bu. Bu, Ya apa? putus. Oke. Sekarang udah jelas belum? Halo? Kayaknya internet saya nih putus nyambung. Sekarang jelas, Jonah? Halo? Bu, gimana? Oh, putus-putus. Sebentar. Tadi putus nyambung, Bu. Oh, oke. Halo, sekarang udah jelas? Mas ya, jelas suaranya? Aku masih putus-putus dikit, Bu. Oh, oke. Berarti tempat saya beneran. Kalian di tempatmu putus-putus juga? Ya, Bu, kadang masih putus-putus. Oke. Semoga ini layarnya udah kelihatan ya? Word-nya ya? Latihan apa? Soal limit. Layarnya udah muncul di tempat kalian atau belum? Masih hitam? Oh, sudah. Oke. Apa? Dari Jonah dulu deh. Kamu mau nanya soal yang mana? Lim X mendekati Bentar, apa? Bu. Sebentar. Nih. Oke. X mendekati Yang itu, Bu, limit X mendekati tak terhingga. Oh, oke, tak terhingga. Terus Ini bentuk kepecahan, Bu, bentuknya. fungsinya pecahan. Oke. Iya. Oke. Bentuknya Terus pecahan. yang atasnya itu dalam kurung 2x min 1 kuadrat. Kuadratnya di luar, gini. Luar. Oke. Sebentar. Kuadrat. Terus dalam kurung lagi x kuadrat min x plus 2. X kuadrat, salah. Kok kayak ngetik di ini aja. X kuadrat. Min x plus 2. Oke, bawahnya apa? 4x pangkat 4. 4x pangkat 4. Plus x kuadrat. Min x min 1. Oke. Sama dengan. Oke, kalau kalian ketemu soal seperti ini kan X mendekati tak terhingga. Proses pertama, apa yang harus dilakukan? Karena pokoknya analisanya selalu X yang didekati itu apa ya? Angka atau tak terhingga. Karena X mendekati tak hingga, maka dan apa? Karena X mendekati tak hingga dan apalagi kalau X mendekati tak terhingga, kita harus melihat apanya dulu. Pangkat tertinggi kan? Ya, pangkat tertinggi ya. Dan fungsi bentuk pecahan. Nah, maka carilah derajat tertinggi. Selalu seperti ini ya. Nah, pangkat tertingginya pangkat berapa? Nah, belum ketahuan nih. Ya kan? Berarti kita lihat nih. Ini kan pasti dikuadratin nih. X kuadrat. Nah, kita ambil dulu di sini. X dikuadratin. Saya ambil dari sini aja. X dikuadratin. Ini X kan yang dalam kurung nih, ya kan? Dikuadratin. Kemudian mau dikali sama X kuadrat juga. Kemudian, nah ini berarti yang di atas adalah sama dengan X pangkat 4, ya nggak? Nah, kita kerjakan X-nya dulu. Nah, pembilangnya X pangkat 4. Di penyebut, ini saya tulis, pembilang. Nah,
Pembilangnya adalah X pangkat 4. Di penyebut juga X pangkat 4 kan? Nah, berarti ya udah dari sini ini kita jabarin aja nih. Tapi yang kita jabarkan yang punya derajat tertinggi aja gitu ya. Nah, berarti sama dengan ini kita kuadratkan nih. Siapa yang dikuadratkan? 2X-nya aja. Nah, itu. Kemudian ini juga. Nah, sebentar. Ini kan saya kasih kurung. Kurung siku aja nih. Ini kan ekornya pasti ya udahlah ini nggak usah coba kerjakan, orang toh dia pangkatnya lebih kecil gitu kan. Nah, yang bawahnya biarin aja seperti itu. Nah, kemudian ini walaupun nanti kalian di uraian juga boleh pakai cara seperti ini ya. Nah, kemudian karena kan kelamaan ya harus ngitung ekornya ya. Toh nggak berguna juga. Nah, kemudian sekarang ini menjadi apa nih? 2X dikuadratin, jangan lupa ya, 2-nya ikut dikuadratkan ya. Nah, dia menjadi 4X kuadrat. Nah, kemudian 4X kuadrat itu kita kali sama X kuadrat nih, kepala sama kepala ya. Nah, kemudian dia sama dengan, ke bawah aja ya, kepanjangan. Sama dengan, saya copy dari sini. Nah, yang ini kita kali nih, 4X kuadrat dikali X kuadrat. Ini saya hapus semua nih. Jadinya adalah 4X pangkat 4. Nah, saya ambil aja di sini. Kemudian plus titik-titik-titik, ekornya banyak ya. Ya udah. Sekarang kita bagi semua sukunya dengan atau faktorkan pangkat tertingginya ya. Nah, kalau kita faktorkan berarti di sini menjadi 4X pangkat 4, kemudian buka kurung 4 ya enggak? Kemudian ini menjadi pasti menjadi per X nih. Ekornya nih. Ini adalah saya ganti jadi per X aja. Biar kelihatan dia. Nah, ini per X. Kemudian plus titik-titik. Nah, ekornya pasti per X gitu kan. Nah, yang ini juga kita faktorkan X pangkat 4-nya, jadi di sini 4 ya. 4, kemudian ini per X ya. Ini saya buang aja nih. Saya kopas aja dari sini juga. Nah, ini juga hilang semua kan. Ini, sebentar kalau biar kalian tahu itu dari mana, kenapa per X. Saya masukkan pakai pangkat. Jadi pangkat 3, pangkat 2 ya. Pangkat 2. Kemudian ini pangkat, ngutangnya pangkat 3 ya. Ngutangnya pangkat 3 nih. Nah, yang ini ngutangnya pangkat 4 nih. Nah, ya udah. Dari sini kan kelihatan sama dengan coret aja X pangkat 4-nya nih. Coret, yang ini coret. Kemudian substitusi. Ingat ya nanti langkahnya ya. Kapan limitnya nggak ada, kapan limitnya masih ada. Nah, sekarang kita substitusi, kita ambil fungsinya aja nih. Nah, ini kita buang. Ini kita buang. Kita substitusi tak hingganya ke X. Nah, ini kita ambil di sini. Ini jadi tak hingga. Ya udah, ini hilang ya nanti ya. Ini tak hingga. Ini tak hingga. Ini tak hingga. Nah, ya udah. Dari sini kita dapat sama dengan 4/4 ya, 1 ya. 4/4, 1. Karena yang lainnya pasti ekornya semua jadi 0. 1 deh. Gitu. Conah ya. Bisa ya? Oke. Ada lagi? Alen mungkin? Kamu udah dapat soalnya yang mau ditanya? Nasya?
Lagi nyari, Bu. Oke. Yang udah ketemu langsung ditanyakan ya, Bendy. Lagi nyari Apa? Bu, tapi saya mau nanya Bu, kalau di Apa? ulangan boleh nggak Bu di ekornya dikosongin kayak gitu Bu? Pakai titik-titik gitu ya. Iya, Ambil boleh Bu. derajat tertinggi. Nggak apa-apa. Ya. Bu, mau Apalagi nanya nanti, dong, Bu. ya Besok apa? ada soal cerita nggak, Bu? Soal cerita. Oh, pasti ada kan di modul juga ada kan? Kalau itu kerjanya gimana, Bu? Ikuti aja pokoknya gini, kalau terapan ya. Terapan limit itu pasti kepakainya di tentang jarak ya. Jarak atau ya pokoknya jarak ya. Jarak, kemudian kecepatan. Kecepatan itu nama lainnya kelajuan ya. Kelajuan atau laju gitu sama aja. Kemudian ada percepatan. Nah, kasusnya ini ada di mana? Nah, kalau tentang kalau di modul kemarin itu kan ada suatu lempeng dipanaskan, kemudian dia memuai. Memuai itu berarti jarak tempuhnya berupa luasan gitu kan. Berarti satuannya jaraknya itu bisa kalau pergerakan mobil berarti kilometer bisa ya kan. Kalau lempeng yang memuai itu bisa sentimeter persegi gitu kan. Kalau kecepatan ya satuannya sini ya. Jadi ini sebenarnya mengingat waktu SMP ya. Kalau jarak itu berarti dia bisa pergerakan benda atau lempeng baja yang memuai, bisa juga pertumbuhan ekonomi ya. Nah, jadi kan pergerakan juga, misalnya ekonomi bertumbuh berarti dia bergerak gitu kan. Ya, ada pergerakan di sana. Nah, kemudian satuannya ya tergantung nanti konteksnya apa. Kalau benda bergerak, misalnya mobil ya bisa kilometer, bisa meter, tergantung nanti apa. Kemudian kalau kecepatan. Kalau kecepatan itu berarti kecepatan atau kelajuan, pokoknya nanti baca kalimatnya dengan teliti. Kelajuan atau laju sama aja. Nah, dia pasti berbicara tentang kelajuan itu apa sih sebenarnya, kecepatan itu apa sih. Nah, kalau misalnya nanti yang diketahui hanya fungsi jarak, maka cara membuat fungsinya kecepatan itu adalah di sini perubahan jarak atau pergerakan itu ya, perubahan jarak dalam pergerakan dibagi perubahan waktu. Nah, itu rumusnya selalu seperti itu gitu ya. Maka nanti satuannya kalau kilometer berarti kilometer per jam, kalau waktunya dalam jam. Kalau dalam menit berarti kilometer per nggak mungkin kilometer, meter per menit gitu ya. Kemudian ada percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu berarti nanti kalau yang ditanyakan ada percepatan, berarti nanti di soal yang diketahui fungsi kecepatan gitu ya. Nah, nanti rumusnya adalah, ini selalu ya, ini konsep dasarnya selalu seperti ini. Di sini berarti perubahan kelajuan berarti. Ya, jangan perubahan jarak ya, karena percepatan tingkatannya harus mengikuti, berarti dia perubahan waktu selalu. Pernya selalu perubahan waktu. Oke. Nah, kalau dalam soal gimana Bu? Misalnya nih, diketahui
ketahui. Nah, misalnya kalau pertumbuhan ekonomi misalnya ya, itu seperti apa? Misalnya diketahui sebentar, kalau ekonomi takut saya salah kalimatnya, sebentar. Misalnya kalau keuntungan itu gimana bikinnya? Sebentar. Bentar, saya bikin kalimat yang benar dulu. Takut nanti salah. Misalnya sebuah perusahaan, mendapatkan keuntungan setelah T tahun, gitu ya. Bentar, mana ya tadi? Sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan setelah T tahun, apalagi ya, sebesar gitu ya, sebesar misalnya sebesar, nah ini fungsi mesti di sini. Jadi nggak mungkin dia langsung angka, pasti dalam bentuk fungsi. Misalnya 2.500.000 dalam fungsi sebentar. 2.500.000 nggak kelihatan. 1000 T kuadrat. T kuadrat min 5.000 T. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ditanyakan adalah berapa laju keuntungan saat T mendekati 2 tahun. Nah, misalnya. Hitunglah laju keuntungan perusahaan tersebut. Hitunglah laju keuntungan perusahaan tersebut saat T mendekati 2 tahun. Oh, ini T dalam tahun ya. Oh ya, ini udah. Nah, seperti itu misalnya ya. Tuh, perhatikan. Diketahui sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan setelah T tahun sebesar, nah perhatikan, ini kan pasti pergerakan keuntungannya gitu ya. Pergerakan keuntungannya itu memakai fungsi ini, gitu kan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah laju, perhatikan nih. Clue-cluenya adalah di sini nih. Nah, laju keuntungan, oh berarti kecepatan kecepatan dari pendapatan keuntungan dari perusahaan itu gitu kan. Ada kecepatannya, perhatikan nih. Kecepatan berarti kita ada di sini nih. Berarti perubahan keuntungan ya. Perubahan keuntungan dibagi perubahan waktu. Nah, berarti kita bisa menuliskan rumusnya seperti ini nih. Berarti di sini laju keuntungan. Nah, ini contohnya ya. Nah, laju keuntungan. Laju keuntungan berarti kita menuliskannya adalah kita pakai simbol V ya. PT berarti kan laju. Kemudian di sini adalah karena perubahan. Perubahan keuntungan berarti di sini adalah kalau misalnya fungsi keuntungannya itu kita pakai K ya. KT dikurangi K 2 tahun. Nah, seperti itu. Perubahan keuntungannya seperti itu, kemudian di sini berarti T dikurangi 2. Nah, begitu caranya.
Kemudian kita masukkan. Nah, karena dia bilangnya saat T mendekati 2, nah inilah kata-kata limitnya di sini ya. Nah, inilah kata-kata limitnya. Berarti ini kita copy di sini. Karena saat T mendekati 2, berarti menggunakan konsep limit. Nah, kita dapatkan di sini berarti ada limitnya enggak? Saya copy limit. Di sini ada limitnya berarti. Nah, di sini pakai T ya. Ini T. Mendekati di sini 2. Oke. Kemudian yang depannya juga saya kasih lim. Copy di sini ada limnya juga. Nah, kemudian ini saya bersihin dulu. Nah, kemudian lagi apa yang kita tentukan nih KT. KT tadi adalah si fungsi keuntungan tadi ya. Fungsi keuntungan tadi adalah yang ini nih. Kita copy, kita masukkan ke sana. Nah, kemudian apalagi yang kita tentukan? K2. K2 kita masukkan ke sana. Keuntungan dalam 2 tahun ya. Nah, kita hitung ke sana. Berarti ini kita ganti 2. Yang di sini juga 2. Jadi sebenarnya kalau terapannya hitungannya lebih mudah sebenarnya, Nasya. Nggak terlalu ribet kalau fungsinya sudah ada ya. Tapi kalian analisanya yang di sini nih yang harus ngerti, paham. Nah, ini berapa jadinya? 25 dikali 4 berapa, Nasya? 100, Bu. Pas 100. Iya. 100 juta. Oke. Dikurangi berarti 10. Gitu ya? Benar nggak, Nasya? Iya, Bu. Oke. Jadinya berapa? Berapa ya? Ini nolnya kebanyakan saya nggak? 10 juta. 10 juta ya? Bu, harusnya ya. Nah, oke deh ya. Berarti jadinya 9 juta 9.990.000. 10 ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke sana nih. Berarti ini semuanya aja. Kita masukkan ke sana nih. Nah, perhatikan nih. KT-nya kita masukkan yang ini nih. Copy, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang ini kita ganti dengan yang tadi 9.990.000. Oke. Nah, kemudian kita udah dapat soal limitnya nih. Berarti langkah berikutnya diapakan, Nasya? Substitusi dulu bukan, Bu? Substitusi. Oke, 2-nya ya, masukkan ke sana. Jadinya dapatnya Tapi berapa? jadinya 0/0. Oke. Jadi Karena T faktor mendekati, karena T mendekati angka ya, 2, maka substitusi terlebih dahulu. Berarti kita masukkan ternyata dapat 0/0 ya. Difaktorkan, gimana cara memfaktorkannya? Ini sama dengan 0/0. 0/0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Nah, berarti harus difaktorkan. Nah, pasti kalau terapan itu kemungkinan besar difaktorkan. Jadi jarang yang bentuk fungsinya akar-akar gitu ya.
Nah, difaktorkan gimana cara memfaktorkannya, Nasya? Gimana cara memfaktorkannya? Siapa sih biang keroknya yang bikin 0 per 0 itu siapa? Yang T-2. T-2. Oke, berarti dari sini kita akan memfaktorkan ini ya. Ini nih biang keroknya nih. Ini kita pindahin dulu supaya kalian tahu ya. Nanti siapa yang akan kita faktorkan itu kalian ngerti. Nah, ini berarti sama dengan saya copy dari bentuk aslinya aja. Nah, yang ini fungsinya kita faktorkan pasti langsung aja ya. Bentar. Nah, ini saya buang nih. Saya ambil T-2-nya kan jelas dia yang mau difaktorin. Berarti di sini 2.500.000. T ya, berarti ya Nasya ya. Kemudian dikurang apa ditambah? Ditambah ya Nasya ya. Tambah berapa tuh Nasya? Gimana, Bu? Tadi putus-putus. Oke, nih. Min 2 dikali berapa? Ketemu yang ini nih. 5.000 ya, Bu? Kok 5.000? Ini loh yang 9.990. Kali Yang 9 juta itu loh. Berarti 9.990.000 dibagi 2 ya. Benar nggak? iya. Ya, jadinya berapa? 4.995.000. 995. Iya. Oke. Dah. Ya udah, habis ini kita coret nih yang udah sama ya, nih. Itu ya, cara memfaktorkannya yang mudah itu seperti itu. Jadi angkanya besar lah kok suruh faktorin, kan biasanya kalian berapa ya ini dikalinya ya. Nah, jangan bermula dari sini. Jangan ikuti cara waktu memfaktorkan kelas 10 ya. Atau waktu SMP itu nggak benar kalau di soal limit. Kenapa? Karena di sini udah jelas patokan yang mau kita faktorkan ya. Ini loh, T-2 yang mau kita coret gitu. Jadi pasti kita ambil T-2 dari atas dan dari bawah gitu ya. Nah, kemudian T-2-nya itu kita coret. Begitu. Setelah itu ya udah substitusi gitu ya. Sama dengan substitusi ke sisanya nih. Copy. Masukkan ke sana, T-nya diganti 2. Nah, jadi berapa tuh Nasya hasilnya? Bentar, Bu. Sama dengan, kok geser? Saya mau copy sama dengan. 5.995.000. 5.995.000. 5 juta Oh, udah ditambah. ditambah. Oke, ya udah deh. Iya. Saya tulis dulu deh. 5 ya. Oke, sama dengan 9.995. Oke, ya udah, tinggal kasih kesimpulan. Jadi laju keuntungan saat T mendekati 2 tahun adalah, jangan lupa ya, RP karena dia kan berbicara uang. Nah, menuliskan RP itu jangan pakai, ini pakai titik ya. Pakai titik, jangan pakai spasi ya. Kemudian baru 9.995. 000. Nah, begitu. Apakah jelas terapannya? Kalau konteksnya di ini ya, di ekonomi ya. Apa Nasya? Jelas, Bu, tapi mau nanya deh, Bu. Apa? Yang KT itu berarti maksudnya itu keuntungan yang awal. Fungsi keuntungan. Ya, di soal nih. Pokoknya fungsi yang ada di soal, gitu. Terus K2 itu berarti keuntungan setelah 2 tahun. Saat T mendekati 2 tahun. Ini yang ditanya, oke? Yang ditanya, oke?
Jadi yang diketahui dikurang yang ditanya. Ya. Betul. Oke. Terus itu 5.000 T-nya kemana, Bu? Ini, Pas ini, difaktorin. ini. Yang di bawah, yang di bawah. Oh, oke. Coba nih. Ini berapa nih? 4.000 T. Ini 4.000. Ini 5.000 ya? Nih. Ini Nasya. Ini dikali ini dapatnya berapa nih? 5.000 ya? 5 juta ya? Iya Iya. enggak? 5 juta T kan? 5 juta T. Iya. Tapi minus ya? Iya. Ya kan? Ya. Kemudian T dikali yang ini nih, Nasya. Jadinya apa? Plus ya? 4 juta 4.995. Nah, ini T juga kan satuannya. Nah, ini kalau ditambahin jadinya berapa? Oh. Nah, otomatis ya, Nasya ya. Jadi kamu nggak usah pikirin yang tengah nih. Yang kita pikirkan adalah depan sama belakangnya. Oke? Berarti kalau kayak gitu langsung otomatis hilang ya, Bu? Betul. Kenapa Berarti begitu? Apa? Berarti Bu, ini berlaku di pemfaktoran yang mana aja kan ya, Bu? Ya, Maksudnya betul, betul sekali, betul sekali. Coba ya kita ambil soal yang saya bikinin soal yang agak ribet ya. Yang ini udah jelas ya? Oke, yang teman-teman yang lain? Untuk tipe soal yang ini, apakah kalian masih ada yang belum paham? Jonah, Alan, Samantha, Wira? Paham ya? Pokoknya terapan limit itu konteksnya cuma di situ-situ aja. Cuman kalian harus paham nih soal ceritanya ya, per kasusnya. Nah, jadi kalau sebentar saya masih buka modul enggak ya? Sebentar, saya cari soal terapan yang ada di modul. Nah, supaya kalian lebih jelas gambarannya ya. Saya pindah dulu ke modul nih. Nah, kalau soal di modul nih, sebuah lempeng logam yang dipanaskan. Nah, lempeng baja bisa jadi ya. Nah, dipanaskan, ini perhatikan. Perhatian kalian adalah nih, ini pertambahan luas permukaan. Oke, berarti ini adalah fungsi jaraknya ya. Fungsi jaraknya. Nah, kemudian nih kecepatan. Nah, clue-cluenya adalah di sini nih, ada kecepatan nih. Kecepatannya berarti ini V. Nah, perhatikan nih rumusnya seperti ini. Yang atas ini sebenarnya kan perubahan pertambahan luas ya. Yang bawah adalah perubahan waktunya. Nah, ini rumusnya selalu seperti ini, oke? Nah, sekarang kita lihat ke nah, ini perhatikan. Dia kan menanyakan saat T-nya itu 5 menit ya. Oke, kita perhatikan di pembahasannya di sini. Nah, perhatikan. Yang dimasukkan ke sana itu 5. Nah, yang di belakang itu ya. Nah, ini adalah 5 yang ditanyakan. Nah, perhatikan di sini nih. Nasya. Kita kan faktorkan T-5-nya nih. Nah, dapat T-5 berarti yang kita perhatikan adalah yang depan dan belakangnya aja. Yang tengah pasti akan mengikuti, akan sama. Coba cek nih. 0,36 kalau dikali min 5 itu jadinya min 1,8 ya. Oke, 1,8 T. Kemudian kalau yang ini dikali
Ya plus ya, 2,4 nih. 2,4 T. Kita tambah nih. Nah, tambah deh. Jadinya ini 4. 1,4 ya? Benar nggak? Salah deh. Kebalik saya ngitungnya. 4 dikurangi 8 nggak dapat. Berarti ini 0,6. ambil 0,6. Oke. 0,6 T. Nah, ini udah otomatis tuh. Iya nggak? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang soal kedua nih. Terapan yang kedua. Dia tentang mobil bergerak. Nah, perhatikan nih. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan. Nah, ini kelajuan itu berarti kecepatan, dia V. Nah, VT kan? Fungsi jaraknya nggak diketahui di soal ini. Kemudian yang ditanyakan adalah pendekatan kelajuan. Oh, oke, ya udah tinggal dikasih limit aja gitu kan. Kemudian T-nya diganti T mendekati 5 limitnya. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini percepatan. Lah, kok bukan kecepatan? Oke, berarti kalian bikin rumus lagi. Perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Kemudian karena dia mintanya saat T mendekati 3, berarti pakai konsep limit. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita buat soal yang tadi tuh, misalnya saya bikin soal apa ya, sebentar. Misalnya di sini saya kopas dari soal ini aja deh. Nah, limitnya. Copy. Pecahan. Oke. Ini misalnya 2. Bentar, saya bikin soal dulu ya. Saya buat yang agak susah biar kalian ngerti konsepnya ya. Sebentar. Dua. Oke. Misalnya di sini adalah 3x pangkat 3. Nah, ini emang sengaja saya buat yang agak 3x pangkat 3, kemudian 6, 5, min 5x kuadrat, x kuadrat, kemudian min 2x. Oke, kemudian bawahnya adalah 5x kuadrat. Saya copy dari sini. 5x kuadrat, kemudian min 12x plus 4. Nah, perhatikan nih. Kalau kalian dapat soal seperti ini, karena X mendekati 2, berarti harus diapakan nih? Maka langkah pertama apa? Apa, Len? Kira-kira. Karena X mendekati angka 2, maka langkah pertama yang harus dikerjakan adalah apa, Len? Substitusi bukan? Ya, langkah pertama adalah substitusi. Jangan sampai kalian lupa ya. Jangan langsung difaktorkan karena bisa jadi substitusi itu udah langsung ketemu jawabannya ya. Nah, kita substitusi dulu nih, masukkan. Sama dengan, nah kita ambil fungsinya aja. Ini 2. Berarti 2 pangkat 3. Langsung aja di sini ya. 8 ya. Nah, kemudian ini 2 pangkat 2. 4 ya.
Ini saya langsung ganti 4 di sana. 4. Nah, ini juga 4 nih. Nah, kemudian ini 4 juga ya. 4. Kemudian ini 24 ya. Nah, oke. Jadi sama dengan sama dengan 24 habis 0 ya, pembilangnya ya. Benar enggak? Ini 20, 20, 0 juga. Nah, kemudian langkah berikutnya lagi berarti ini kan bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Karena didapat bentuk tak tentu, maka harus difaktorkan. Nah, cara memfaktorkannya siapa yang akan kita buang? Sebenarnya yang membuat 0 per 0 itu siapa sih? Siapa ya? Siapakah yang membuat dia bentuknya menjadi 0 per 0? Yang mau kita faktorkan siapa? Pira? Pira? Saya, Bu. Ya. Apa yang mau kita faktorkan? Kalau gitu, Mm-mm. X min 2. Ya, oke. Pokoknya jangan lupa ya, kalau saat Ya. mau memfaktorkan, ini X yang didekati dipindah ruas dulu supaya kalian paham, oh X min 2 nih yang mau kita faktorin. Ya udah ini buang dulu semuanya, kita ganti X min 2 dulu kita tulis. Nah, yang ini juga kita nanti tinggal mencari faktor yang satunya ya. Jangan terbalik langkahnya ya. Kalau terbalik nanti kalian kelamaan. Oke. Perhatikan nih. Kita mencari faktor satunya nih. Ini kita faktorkan X min 2-nya. Nah, kok susah ya? Oke. Nah, ini perhatikan. Ini kan semua sukunya memuat X. Ya. Karena memuat X, oke, berarti kita faktorkan dulu nih. Kita ambil dulu. Nah, kita ambil dulu X-nya. Keluar nih. Kalau kita faktorkan X-nya, kita tulis di sini dulu deh. Di sini aja ya. Ini sama dengan. Ini saya ganti di sini. Ini kan semua kita ambil sebentar. Ini X. Nah, berarti 3X kuadrat tuh. Kemudian min 5X. Kemudian min 2. Nah, perhatikan. Karena semua sukunya memuat X, kita ambil aja satu X-nya. Nah, sekarang kita tinggal memfaktorkan yang ini. Saya tulis dulu X-nya di depan sini ya. Nah, sekarang kita memfaktorkan yang ini nih. Nih, 3X kuadrat min 5X min 2. Tapi kita udah punya X min 2 nih. Nah, berarti temennya adalah di sini. X dikali apa ya supaya dapat 3X kuadrat? Ya udah di sini 3X ya. Di sini adalah 3X. Kemudian min 2 dikali apa ya? Ketemu min 2. Oh, plus 1. Nah, udah jadi. Nah, sekarang penyebutnya nih. X dikali apa ya? Ketemu 5X kuadrat. Ya udah 5X kan. Nah, sekarang min 2 nih dikali apa? Ketemu plus 4. Min 2 juga deh. Nah, begitu cara memfaktorkan ya. Cara cepatnya. Yang kalian lihat nih, Bu, yang tengahnya nggak dilihat. Nah, perhatikan nih tadi. Min 5X. Perhatikan nih. Kalau kalian kali, ini kan min 6X ya. Min 6X. Kemudian X ini dikali sama 1, jadinya 1X kan. Kemudian kalian tambah nih. Nah, langsung otomatis ketemu min 5X. Walaupun kita tadi tidak pedulikan dia ya. Kita hanya pedulikan depan sama belakangnya doang. Nah, yang ini kita cek. Ini adalah min 10X. Kemudian yang X dikali min 2X itu min 2X.
Nah, kalau kita tambah, ketemunya adalah min 12X. Nah, perhatikan Nasya. Paham ya Nasya ya? Jadi nggak usah pedulikan tengahnya karena dia otomatis akan mengikuti. Gitu ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silahkan. Yuk. Tadi saya masih kurang nangkep. Kalau yang atas kan X, terus kurang X min 2. Terus yang 3X kuadrat itu kan, Ya. 3X kuadrat itu X-nya dikaliinnya yang di dalam kurung aja ya, Bu? Yang di sini. Yang di sini luar aja. nggak diapa-apain. Supaya dapat yang di Ah. sini aja nih. Oke, X-nya udah nggak makasih, Bu. kita pedulikan. Oke. Ada lagi? Nah, kalau udah, berarti ini yang udah kita faktorkan, kita tinggal coret nih. X min 2-nya kita coret. X min 2 kita coret. Nah, kalau sudah dicoret, berarti kita dapat bentuk sederhananya adalah saya tulis dulu ya, yang ini berarti tinggal X dikali 3X plus 1. Kemudian yang bawah jadinya tinggal, nggak usah tanda kurungnya, 5X min 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya berarti tinggal substitusi ya. Masukkan ke fungsinya aja nih. Kalau sudah substitusi, diingat limitnya nggak diambil ya, nggak dibawa 2. Di sini juga dikali 2. Kemudian yang bawah nih 2. Oke, berarti sama dengan 6, 7. Nah, ini hati-hati kalian ya. Cara menghitungnya, pokoknya dalam kurung dikerjakan dulu ya. Ini 2-nya terakhir nih. 2 karena di luar sendiri ini terakhir. Berarti dikali 7 ya. Nah, dibaginya berarti ini nih 10 dikurangi 2, 8. Nah, ya udah. Berarti sama dengan berarti 7/4 ya. Karena 8 sama 2 nih dicoret tuh. Jadinya 7/4. Nah, seperti itu. Apakah masih ada yang mau bertanya nih? Saya bersihin ya coretannya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Aron, jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi dari soal latihan atau soal tugas boleh, silakan. Bu, saya mau tanya. Boleh apa? Jumlah soal ulangannya berapa ya, Bu? Oke. Jumlah soal ulangan itu 8 PG sama 5 uraian. Itu berarti berapa? 13 ya? 13 soal ya? Marcel? Uraiannya boleh ditulis nggak, Bu? Boleh, Terus tulis difoto. tangan boleh. Difoto terus diupload. Atau kalau udah Besok terbiasa. open book kan ya? Ya, open book. Makanya saya kasih soal banyak karena open book. Oke. Bu, ini yang tadi soalnya PG atau essay, Bu? PG dan uraian, Lovia. Untuk PG-nya kita fotoin caranya juga, Bu. Enggak usah. PG mah cepet aja. Makanya saya kasih soal 8, kalau uraian 5. Ya, Lovia ya. Oke. PG bisa pakai cara cepatnya. Enggak harus, jangan kelamaan. Silakan dari tugas atau dari soal latihan, boleh. Atau nanti saya lihat nih kalau misalnya saya kan nanti soal ulangannya saya coba kerjakan, nanti saya selesai dalam berapa menit gitu kan. Nanti kalau saya masih terlalu lama, paling uraiannya saya jadikan 4, antara 5 atau 4 itu.
Yuk, tanya lagi soal yang dari tugas atau dari latihan boleh? Bu, maaf Bu, saya mau nanya, tadi yang kalau cara faktorin yang pangkat 3 itu gimana ya, Bu? Oh, pangkat 3 ya. Misalnya nih, saya cari soal yang pangkat 3 ya. Nih, misalnya ada soal lagi nih. Di sini X mendekati 3 misalnya. Sebentar, saya bikin soal lagi nih. X mendekati 3. Berarti saya yang beda deh. Ini min 3 ya misalnya. Dari tadi plus mulu ya. Oke, misalnya. Nah, saya bikin soal dulu. X pangkat 3. Tiga, 4. X. Oke. X pangkat 3. Bentar ya. Saya takut salah nih angkanya. 4. 5. 4, 7. Per X pangkat 3. 1. Ini 0. Ini min 1, min 7. X. 6. Oke, ini ketemu soalnya. Misalnya di sini adalah X pangkat 3. Kemudian plus. Ini plus 5X kuadrat. Kemudian di sini plus 7X. Kemudian plus 3. Oke. Kemudian yang bawahnya adalah X pangkat 3 juga. Tapi X pangkat 3. Oh, ini enggak ada. Min 7. Kok hilang semua? Aduh. Malah kehapus. Ini loh. Ini aja. Oke. Min 7X plus 6. Nah, perhatikan nih kalau kalian dapat soal seperti ini. Maka, ini saya antar aja. Oke, ke bawah semua. Nah, perhatikan. Samantha, ini yang difaktorkan apa nih? Oh, pertama substitusi dulu ya. Jangan lupa ya. Karena X mendekati min 3, maka substitusi terlebih dahulu. Oke. Substitusi Samantha coba 0 per 0 enggak? 0 per 0 enggak? Nah, nanti kalau kelamaan pakai kalkulator boleh ya. Biar ngitungnya nggak kelamaan ya. 0 per 0 nggak? Sebentar. Min 3 pangkat 3. Tapi hati-hati ya pencet kalkulator ya. Kalau kalkulator tuh biasanya buru-buru salah pencet ya udah. Jadi keliru semua.
9 kali 5, 45. 45 dikurangi 27. 27 ya, benar ya? 45 kurangi 27. Oh, ini 27. 21, 4. 48. 48. Oh, 0 ya, atasnya 0, Samantha. Min 27 plus 21. 6, 0 juga nih. Nah. Oke, kemudian baru difaktorin ya. Faktorkan. Nah, siapa yang difaktorkan, Samantha? Pindah ruas ya. Oke, pokoknya ingat X yang didekati itu pindah ruas. Nah, ini mendekati 0. Oke, berarti ini menjadi, saya paste lagi. Nah, caranya adalah kayak gini. Di sini adalah X plus 3. Nah, satunya apa? Nah, yang ini. Ini titik-titik dulu deh. Nah, yang ini juga kan X plus 3. Satunya titik-titik. Nah, oke. Sekarang kita faktorin dulu nih. Kalau misalnya manual kalian rada, oh ini panjang banget Bu, susah. Oke, kalian bikin kayak gini aja. X pangkat 3, nah ini lebih cepat yang ini. Plus 5X pangkat 2 plus 7X plus 3. Nah, kita bagi sama X plus 3. Nah, begitu. Ya udah, nih kita bagi nih. X pangkat 3 kita bagi sama X. Jadi yang kita bagi adalah kepalanya. Sebentar, kok nggak mau nih, sebentar. Nah, oke. Ini loh, pokoknya konsentrasi pada kepala-kepalanya ini loh. Nah, kita bagi. Hasilnya kita letakkan di atas ini. Nah, X kuadrat. Kemudian X kuadrat ini tadi hasilnya ini kita kembali lagi kalikan sama X plus 3. Nah, ini kita letakkan di bawah sini. Nah, tuh. Maka hasilnya di sini menjadi X pangkat 3 ya, karena X kuadrat dikali X tuh. Kemudian X kuadrat kali 3 di sebelahnya sini. Plus 3X kuadrat. Nah, kemudian kita kurang. X pangkat 3 kurang X pangkat 3 ya habis. 5X kuadrat dikurangi 3X kuadrat, berarti 2X kuadrat. Nah, kemudian 7X-nya turunin tuh, plus 7X. Karena turun, maka tandanya nggak boleh berubah ya. Nah, sekarang sekali lagi nih. Kepalanya aja yang kita bagi sama yang X nih. Di sini. Hasilnya kita letakkan di sebelah sini. 2X kuadrat dibagi X, ya udah plus 2X kan. Nah, kemudian 2X kita kali sama, nah ini saya tuliskan dulu. 2X kita kali lagi sama X plus 3, sama pembaginya tadi ya. Nah, maka hasilnya kita letakkan di sana. Kita letakkan di sini ya, 2X dikali X. 2X kuadrat. 2X dikali 3 plus 6X. Nah, kita kurang. Nah, ini habis. Ini 7 dikurangi 6. Berarti X ya. Kemudian plus 3 kita turunin. Nah, X plus 3 dibagi X plus 3, ya udah 1 kan. Kita taruh di sana. Oke, di sini X plus 3. Nah, perhatikan nih caranya. Kalau di sini ini habis nih, 0, berarti kalian benar. Nah, ini harus 0. Sisanya harus 0.
Maka inilah hasil baginya. Inilah hasil baginya yang kita tuliskan di sebelah titik-titik di atas ini ya. Nah, berarti di sini titik-titik yang atas ini kita masukkan X kuadrat, saya kopas dari sini. X kuadrat, kemudian plus 2X plus 1. Nah, begitu. Yang bawah, nah kita lagi nih, bikin lagi seperti ini. Kita bagi X pangkat 3. Nah, kemudian min 7X, kemudian plus 6. Kita bagi sama X plus 3. Nah, bagi kepala ya. Berarti di sini X kuadrat. X kuadrat kita kali sama semuanya nih. Kita letakkan di sini. X kuadrat kali X berarti X pangkat 3. X kuadrat kali plus 3 berarti di sini plus 3X kuadrat. Nah, kita kurang. Nah, X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis. Lah Bu, yang di atas nggak ada kuadrat. Jangan sampai kalian menghitung min 7X dikurangi 3X kuadrat ya, nggak bisa. Berarti bayangkan di atas itu kalau nggak ada kuadrat berarti ada 0X kuadrat. Ya udah 0X kuadrat dikurangi 3 berarti min 3X kuadrat. Nah, plus min 7X-nya kita turun. Begitu. Kemudian nih kita bagi lagi min 3X kuadrat dibagi dengan X, jadinya adalah min 3X. Kemudian min 3X kita kali, min 3X kuadrat. Kemudian min 3X dikali 3, berarti min 9 ya. 9X. Kita kurang min. Nah, ini habis. Min 7X dikurangi min 9. Nah, ini hati-hati ya. Ini 2X. Jadi 9 min 7 ya. Plus 6. Nah, kita bagi nih. Sama X berarti plus 2 nih. Plus 2. Nah, kita kali berarti 2X. 2 kali 3, 6 ya. Nah, plus 6. Habis berarti 0. Berarti kita benar nih. 0. Ya udah, ini yang kita ambil nih. Kita isikan di titik-titik di sini. Nah, berarti titik-titik ini menjadi X kuadrat. Saya kopas dari sini. X kuadrat min 3X plus 2. Oke, udah jadi. Tinggal dicoret, dilanjutin gitu ya. Apakah jelas? Samantha menjawab? Jelas, Bu. Jadi Oke. yang itu di situ yang X plus 3 itu udah pasti faktornya ya, Bu? Yang dari sini ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Pasti. Karena kenapa? Kamu bisa memastikan dari mana? Dari sini. Karena substitusi dapatnya 0/0 gitu. Samantha, paham? Paham, Bu. Ya, jadi biang keroknya ini sebenarnya gitu. Ada lagi? Saya Ya, mau apa? nanya. Masya. Apa? Itu kan min 7 tambah 3X kuadrat. Min. Ini min. Oh iya, Masya. jadinya min 7 min Ya. 3X kuadrat. Betul sekali. Hati-hati ya, min Jadinya? ya. Ya udah. Jadi hasilnya berapa? Ya Hasilnya ini min. kemudian dibagi lagi. Kita bagi lagi kan. Ini kan kepalanya. Yang bagi itu depannya aja. Yang kepalanya. Yang derajatnya lebih tinggi ya. Pokoknya kepalanya yang kita bagi. Jangan yang pangkatnya. Makanya disusun ya. Pokoknya pangkat yang tertinggi harus di sebelah kiri, oke? Oke. Oke, Bu. Ya. Ada lagi? Ingat ya, pokoknya kalau yang diperhatikan adalah X yang didekati. Pertama, kalau mau mengerjakan soal limit, soalnya udah ada nih selain soal terapan ya. Baca X yang didekati dulu. Kalau X didekati angka, maka substitusi dulu. Setelah substitusi, apakah hasilnya 0/0? Kalau iya, ya udah berarti harus difaktorkan atau dikali akar sekawan.
Kemudian kalau X mendekati tak terhingga ternyata, nah berarti pastikan bentuk soalnya, fungsinya itu pecahan atau bukan pecahan. Nah kalau pecahan ya udah, berarti kalian cari derajat tertingginya. Kemudian difaktorkan, kemudian coret, atau semua suku dibagi dengan pangkat tertinggi, kemudian disederhanakan, substitusi, dapat hasilnya. Kalau bentuknya bukan pecahan berarti pakai rumus boleh, dikali akar sekawan boleh gitu ya. Nanti kalau ketemu bukan pecahan kemudian bisa pakai rumus, walaupun di uraian boleh ya. Saya bolehin deh pakai rumus. Apakah masih ada yang mau bertanya? Bu, kalau yang X mendekati tak terhingga, kalau tulis caranya misalnya yang X pangkat tertinggi doang plus titik-titik nggak apa-apa, Bu. Kalau yang kayak gini tadi nggak apa-apa. Sebentar nih, mana ya? Ini nih tadi. Kalau dia pangkatnya panjang, nah ini nih. Kan kita harus kuadratin ini dulu, kemudian dikali pelangi sama ini. Kita pakai titik-titik aja udah kayak gini nggak apa-apa. Ya. Love ya. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak bentuk seperti ini nih, pemfaktoran kayak gini ya. Misalnya X-2 dikali 5X-2, kemudian apa, itu kali pelangi aja. Kan dia cuman gampang ya. Kalau yang pangkat, misalnya pangkat 3 juga, itu nggak usah dijabarin. Ekornya pakai titik-titik aja. Ada Bu lagi? Helen, Ya apa? ya untuk yang X pangkat 3 min 7X tambah 6 itu ada cara cepatnya nggak Bu selain dibagi? Selain dibagi. Oke, coba ya. Kita faktorin yang ini. Di sini X plus 3. Tapi kalau yang langsung ini kalian harus terampil sih, harus biasa. Kalau enggak takutnya nanti ada yang kelupaan dilihat gitu. Ini X pangkat 3 kan, ya udah di depan pasti X kuadrat. Nah, kemudian ini kan plus 6 nih, di sini plus 3. Oh ya udah berarti di sini ada plus 2 kan? Jangan lupa nih masih ada tengahnya. Kenapa? Karena dia 3 suku. Oke. Ada pangkat satunya gitu. Jadi dia pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3 pasti di sini harus ada 3. Nah, sekarang perhatikan nih. Ini kan plus 3X kuadrat. Lah, di sini nggak ada yang pangkat 2 nih. Oke, berarti ini pasti harus dikali dengan min 3X. Apakah bisa mengikuti cara saya? Gimana Bu? Boleh diulang nggak Bu? Ini. Oke. Pertama, kan kita perhatikan ini konsentrasi kita di sini. Ini milik kita yang jelas ada, ya kan? Nah, kita mau cari yang satunya ini apa, gitu kan? Nah, caranya adalah konsentrasikan di sini nih. Kita kan mau menuju bentuk yang ini nih, X pangkat 3. Oh, kita udah punya X pangkat 1 nih. Oke, berarti di sini berarti dikali sama X pangkat 2. Jelas ya? Yang ini udah jelas. Kemudian ekornya lagi. Tapi jangan lupa dikasih tempat buat tengahnya nih. Plus 3 nih, dikali berapa ya supaya ketemu plus 6? Oke, plus 2. Ini udah jelas nih. Nah, sekarang yang belum jelas yang tengah nih. Caranya adalah kita melihat dari sini nih. 3. Kalau kita kali sama X kuadrat kan dapatnya adalah plus 3X kuadrat, ya nggak? Nah, padahal di soal kita nggak ada nih. 3X pangkat 2 nggak ada. Oh, berarti dia harus dikurang sama min 3X kuadrat. Nah, supaya muncul ini, gimana caranya? Kita udah punya 1X nih. Oke, berarti harus dikali sama min 3X. Gitu, Nasya? Jelas? Saya masih nggak paham Bu. Masih nggak paham? Oke lah. Nih, yang atas ya. Yang atas nih. Yang ini deh.
Yang ini. Ya, ini emang agak ini harus latihan, sering latihan nih, sering mengerjakan soal kayak gini, jadi nanti oh iya ketemu nih. Jadi nanti kalau misalnya nggak yakin pakai cara panjang aja deh, ya takutnya salah deh. Nah, perhatikan nih. Ini kan X pangkat 3 ya. Oke, berarti saya butuh di sini X kuadrat. Yang ini bisa dong. Bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Oke, nah sekarang ekornya nih plus 3. Lah di sini udah plus 3. Oke, berarti di sini plus 1. Dikali ya. Paham? Oke, sekarang tengahnya. Kita lihat yang ini. 3 dikali X kuadrat itu plus 3X kuadrat. Di soal kita ada berapa? Ada 5X kuadratnya. Oh, berarti butuh 2 lagi nih. Berarti di sini plus nih. Supaya jadi 5, 3 berarti harus 2X. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya 2X kuadrat. Ditambah 3X kuadrat, 5X kuadrat. Paham, Nasya? Paham, Bu. Ya, oke deh. Tapi kalau yang bawah itu kan tadi 3X kuadrat. Terus ditambah sama 3X kuadrat jadinya 0 dong. Iya, karena di sini yang penyebutnya ini nggak punya X pangkat 2 nih. Ya kan? Jadi kita mau buang ini plus 3X kuadrat, mau dibuang, dihilangin. Biar nggak ada gimana ya? Oh, berarti X ini harus dikali sama minus 3X gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kalau yang belum paham jangan dipaksain loh ya, pakai yang cara panjang aja. Ini pasti benernya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi enggak? Udah? Udah jelas? Nah, nanti dibaca-baca lagi. Tugasnya jangan lupa ya, jam 10 terakhir. Jangan sampai kalian lupa mengerjakan tugas. Teman-temannya dikasih tahu ya, diingetin ya. Deadline tugas jam 10. Kalau lewat jam 10 nggak dibukain submit-nya lagi ya. Oke, udah ya. Teman-teman ya, udah mau jam 8:30. Ini saya tutup ya.